Kita menginjak pada acara plenari kedua dengan judul The Journey of Antibody and Antigen Test During COVID-19 Pandemic in Indonesia, The Advantage and Disadvantage, yang akan dipaparkan Profesor Dr. Aryati MS, Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Adapun kurikulum vitae beliau adalah sebagai berikut. Beliau menempuh pendidikan sarjana kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, pendidikan S2 Imunologi di Pascasarjana Universitas Airlangga, spesialis patologi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan S3 pada program Pascasarjana Universitas Airlangga. Saat ini beliau sebagai Ketua Umum PDS Patklin dan masih aktif sebagai guru besar pada program studi patologi klinik Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo. Dengan waktu presentasi maksimal 25 menit kepada Profesor Dr. Aryati MS, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memperkenalkan saya. Terima kasih kepada panitia Joglo Sumarmas yang telah mengundang saya untuk plenary lecture di sini. Jadi saya mendapatkan judul mengenai The Journey of Antibody and Antigen Test During COVID-19 Pandemic in Indonesia, The Advantages and Disadvantages. Jadi kita tahu ya, tahun lalu ya, ini kalau kita melihat dari yang bawah ini ya, 25 Maret nih, Indonesia import 1 juta alat rapid test ya. Bayangin, itu saya ingat banget, itu tanggal 19 Maret ya. Nah kemudian April, pemerintah distribusikan ini ke seluruh penjuru Indonesia. Apakah efektif? Nah, jadi di awal-awal tahun lalu waktu Maret itu, 19 Maret itu, distribusi massal rapid test antibody itu bergerak dengan sangat cepat dan akhirnya banyak distributor dadakan ya. Waktu itu banyak sekali yang kita nggak kenal semua pada nawarin rapid test antibody. Saat itu pemeriksaan konfirmasi untuk PCR masih sangat terbatas sekali ya. Dan salah kaprah interpretasi pun terjadi. Belum ada juga uji validitas antibody. Nah, akhirnya kami itu mengantisipasi cepat-cepatan ini sebenarnya pemerintah. Udah dengar nih pemerintah mau mengeluarkan 19 Maret, kita juga keluarkan juga press release tanggal 19 Maret 2020. Isinya apa? Isinya adalah hati-hati nih. Kalau ada hasil positif bisa true positif, bisa false positif karena apa saja. Bisa hasilnya reaktif atau non reaktif. Kalau non reaktif maka bisa true non reaktif atau false non reaktif karena apa saja. Nah, kemudian dalam perjalanan kemudian kami pun membuat suatu yang namanya post market survey antibody ini yang diketuai oleh Dr. Agnes saat itu. Nah, di tanggal 27 Maret karena kami kemudian membuat press release kemudian press release itu menjadi booming ya, wartawan pada ngejar-ngejar gitu ya, pada ngejar-ngejar kita, ngejar saya terus terang ya, dan kemudian kami pun ditelepon oleh Kemenkes. Akhirnya ditanya, nah itu alhamdulillahnya ya kalau kita membuat sesuatu yang ternyata langsung booming dan langsung terkenal gitu ya, langsung tiba-tiba kita jadi dikenal. Dan saat itu 27 Maret kemudian kita dilibatkan di dalam pembuatan pedoman pencegahan COVID ke revisi 4. Saat itu masih yang namanya OTG, ODP, PDP gitu ya, dimana kalau hasilnya itu yang namanya reaktif ya harus di PCR 2 kali. Salah satu aja positif terkonfirmasi, lihat gejalanya yang mana. Tapi kalau negatif, non reaktif, hati-hati, jangan-jangan lagi masa inkubasi, isolasi dulu ya, itu waktu Maret, April, Mei ya. Nah, April kemudian WHO mengatakan bahwa nggak bisa loh antibody rapid test ini dipakai untuk menentukan screening dan diagnosis ini, gitu ya. Itu bagusnya hanya untuk surveillance dan epidemiologi. Itu kata WHO 8 April 2020. Kemudian Kemenkes juga melihat perkembangannya, ya kita juga memberikan masukan dari Patklin. Kemudian keluarlah pedoman revisi ke-5. Saat itu kita selalu diikutkan sejak yang ketiga tadi itu, sejak yang keempat tadi itu, ya. Kemudian rapid test ini dikatakan bahwa tidak digunakan lagi, ya, tidak bisa digunakan lagi untuk diagnostik, ya, dan hanya bisa untuk saat itu kalau terbatas PCR-nya maka bisa loh digunakan untuk situasi yang terbatas, ya, populasi spesifik, pekerja migran dan lain-lain. Sekarang udah nggak boleh, ya, sekarang harus NAT, ya, harus NAT. Nah, 11 September WHO mengatakan bahwa bila 2 kali NAT, ya,
Ingat ya panduan Paslin NAT itu tanggal 3 Mei kemarin sudah menerangkan bahwa NAT itu ada yang namanya PCR dan isotermal ya dan lain-lain, itu macam-macam itu bisa kita lihat di panduan. NAT itu kalau 2 kali itu dia negatif, padahal itu kita suspek, curiga, di mana tempatnya antibodi, bisa pakai antibodi. Yaitu dia dikatakan harus 2 kali diambil sekarang dan 2 minggu kemudian. Kalau ada serokonversi, dia negatif jadi positif atau ada peningkatan titer, bisa membantu untuk menentukan bahwa itu sedang akut, ya, sedang recent infection. Nah, dikatakan saat itu bahwa ternyata IgM itu nggak lebih dulu dari IgG. Jadi sebetulnya WHO sudah tahu nih 11 September bahwa jangan bilang ya IgG itu masa lalu, karena bisa aja IgG itu duluan timbul di hari ketiga, hari keempat bisa timbul. Nah, kemudian kita lihat nih, dengan berkembangnya dinamika COVID ini, ya, dengan berkembangnya juga segala macam ilmu-ilmu tentang lab untuk COVID, akhirnya kita tahu sekarang ada antibodi yang dibagi untuk pemeriksaan antibodinya tuh ada yang kita kenal antibodi terhadap nukleokapsid, dan yang tahun lalu itu, ya, dan sekarang yang sedang bertebaran sejak 25 Januari, ya, itu kita sudah mengenal antibodi terhadap SRBD, ya, SRBD ini, ya. Nah, kita lihat nih SRBD tadi. Ini selalu ya sering ada di berbagai webinar, saya juga sering memakai slide ini. Ini protein yang namanya non-struktural dan ini yang namanya struktural. Yang non-struktural ini yang ORF1AB, S, E, M, ya, N, di dalamnya ini ada yang helikase dan sebagainya. Itu yang dipakai untuk primer untuk NAT. Ya, tapi bagaimana untuk yang antibody? Antibody yang N dan yang S. Yang S kita tahu tadi ada S1, ada S2, di dalam S1 ada RBD, ya, di mana dikatakan bahwa RBD inilah yang dikatakan berikatan langsung dengan S2 reseptor dari host, ya. Nah, kemudian kita lihat nih, ini contohnya bila seseorang telah terkena COVID, ya, penyintas COVID gitu ya, kemudian juga mereka divaksinasi, harapannya telah ada antibodi neutralisasi dari tubuh pasien tersebut. Nah, kemudian dia akan berikatan dengan ini ya, dia akan berikatan dengan reseptor ini ya, dia akan berikatan dengan reseptor S2, di mana si spike ini ya, yang komposisi RBD-nya akan berikatan, ini kok dibesarkan seperti ini, sehingga dia tidak akan bisa menginfeksi. Jadi kalau misalnya ada infeksi yang baru, akan berikatan dulu dengan antibodi neutralisasi, nggak akan kena langsung ke reseptor S2 dari host. Di mana dikatakan bahwa apabila ada antibodi neutralisasi ini, dia bisa berkorelasi dengan antibodi yang spike, ya, yang spike yang kuning-kuning ini, ya, tergantung S1, RBD atau S2. Kemudian ada penelitian selanjutnya bahwa ternyata apabila berikatannya dengan RBD atau dengan selain RBD, jadi misalnya S1 the whole, S1, S2, ya, atau yang lain, ya. Nah, dan nukleokapsid kita lihat perbedaannya. Kalau yang S itu langsung berikatan nih dengan virus, bisa berikatan. Baik yang S yang bukan RBD, ya, jadi yang tadi ada S2, S1 dikatakan juga bisa berikatan, tapi kalau N enggak, ya, nukleokapsid enggak. Dan bisa juga menetralisir, sedangkan kalau yang selain RBD bisa iya, bisa enggak, ya, dikatakan begitu. Nah, sehingga kalau alami yang seperti ini, timbullah antibodi, ya, antibodi yang binding maupun yang netralisasi. Ini yang dari vaksin, ya, ada yang bisa, ada yang tinggi, ada yang enggak terlalu tinggi, ya, nah seperti itu. Kita lihat nih yang namanya antibody binding itu seperti apa. Ada yang kita kenal selama ini IgM, IgG, ya, IgA, ya, kemudian ada yang dalam bentuk total, ya. Itu kemudian terhadap siapa? Nah, ya, terhadap nukleokapsid, ya, tadi yang telah kita bahas di depan, ataupun terhadap spike juga bisa. Nah, ini ada yang dibagi dua, POCT. Jadi yang kita kenal sebagai rapid test dengan metode imunokromatografi, itu hasilnya positif negatif aja. Sedangkan kalau lab based itu yang kita bisa gunakan ELISA, CLIA, IVA, ya, immunofluorescence assay, bisa menggunakan cut-off index, ya, tanda petik semi kuanti gitu ya. Tapi ada juga yang memang kuanti, ya, bisa menggunakan plasma, serum, ya, dan ini bisa memisahkan IgM dan IgG. Nah, kita lihat nih, yang kalau kita masuk ke antibodi neutralisasi, kita lihat bahwa sesungguhnya apa beda kiri sama kanan. Yang kiri ini sebetulnya yang idealnya kita lakukan sebagai gold standard adalah PRNT, ya, yang menggunakan virus yang hidup, ya, kemudian dia menggunakan cell culture, ya. Jadi artinya itu memang pengerjaannya sangat rumit, kompleks, tenaga butuh SDM yang terlatih, ya.
Nah, tentu ini tidak bisa dikerjakan kita di pelayanan sehari-hari. Tapi dia bisa berfungsi seperti halnya tadi yang saya terangkan di depan. Jadi dia akan berikatan dulu dengan antibodi neutralisasi ini, ya, sehingga tidak akan bisa berikatan dengan reseptor. Nah, ini kemudian juga ada pseudovirus, neutralisasi virus juga ini seperti PRNT ya, juga untuk antibodi neutralisasi. Tetapi kemudian karena ini sulit, nah kita turun lagi ke yang kanan. Ini yang sekarang ada, ya, yang ini sekarang ada yang namanya SVNT, surrogate. Ya, yang ini tadi konvensional. Nah, kita lihat nih yang surrogate, akhirnya kita bisa pakai ELISA. Karena apa? Karena ada konjugat yang mengandung ini enzim ya, horse reduced peroxidase dengan yang namanya substrat, maka enzim akan memecah substrat membentuk produk berwarna. Kita lihat pakai fotometer ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana biasanya dalam nilai persentase penghambatan ya. Berbagai antibodi SC ini ada IVA, ada CLIA, CLEIA, CMIA, ya ini saya tadi malam di jam 11 malam di WA teman dari ID, apa itu bedanya ya. Kemudian ini dari imunokromatografi, rapid test, kemudian ELISA ya, ini berbagai macam ini yang kita pelajari selama ini. Ini adalah contoh dari seseorang yang sudah terpapar selama 8 bulan yang lalu, penyintas COVID, kemudian dicek ternyata yang bersangkutan ini kepengen tahu semuanya ya, coba aja semuanya deh, kalau pakai total berapa, sekian ya, total ini masih yang menggunakan yang N ya, total ini 41, kemudian kita lihat nih, dengan yang SRBD yang kuanti sekian, masih tinggi ya, padahal 8 bulan, walaupun ada memori biasanya hanya sampai 6 bulan kalau di teori, dan IgG-IgM juga, data IgG-nya masih lumayan ya. Nah, kemudian dengan beragamnya berbagai pemeriksaan yang sekarang ada, maka WHO mengeluarkan standar internasional untuk menyeragamkan hal itu dengan tujuan agar ada keseragaman. Maunya WHO seperti itu, dengan menggunakan whole human plasma, convalescent patient, kemudian dikirimkan kemana-mana, dan kemudian dinyatakan dalam ini ya, ada tadi yang Prof. Budi telah katakan ada yang AU dan BAU. Nah, tetapi yang penting bahwa Christiansen ini kemudian menyikapi bahwa ternyata variasinya menjadi menurun, dikatakan 50 kali menurun pada neutralisasi dan 2000 kali menurun pada yang ELISA. Ini katanya begitu. Padahal kenyataannya pada Beckman 8 Maret 2021 mengatakan bahwa dengan berbagai macam alat ini yang kita kenal semua nih ya, alat-alat yang beredar dengan merek-merek reagen yang beredar itu, ternyata range-nya itu tetap aja nggak bisa dibedakan. Maka walaupun sama-sama memiliki korelasi yang baik, tetapi masing-masing ini nggak bisa saling menggantikan. Jadi jangan pernah memeriksa serial tapi beda-beda alat ya. Jadi kemudian walaupun udah dikonversi BAU per mililiter ya, tetapi tetap aja nggak bisa. Oleh karena itu masih perlu tetap standarisasi lebih lanjut. Nah, kemudian kita mengeluarkan 21 Mei bahwa belum ada nih bahan katakan antibodi untuk yang dikatakan proteksi. Untuk menentukan status imunitas belum ada ya. Jadi rekomendasi yang sudah ada baru beberapa merek reagen ya, vendor-vendor yang terkait dengan antibodi untuk plasma konvalesen. Jadi memang lebih baik daripada kita masih menggunakan titrasi dengan rapid test ya. Jadi faktor apa saja yang mempengaruhi tadi, maaf tadi Prof. Budi sudah mengatakan itu bahwa ada host ya, jenis vaksinnya apa, administrasinya bagaimana, lingkungan, nutrisi, bagaimana orang itu kebiasaannya tidurnya kurang, banyak stres ya. Nah, itu tentu akan menurunkan produksi antibodi ya, atau malah warga berlebihan, itu juga nggak baik ya. Nah, kalau stres itu kan tentu juga tergantung kita bisa nggak mengatasinya. Sekarang kita masuk ke antigen. Antigen gimana perjalanannya? Perjalanannya antigen mulai dari tahun lalu 8 April nih WHO udah menerangkan tentang WHO nggak rekomendasi ya antigen antibody ya, ini serologi ya. Jadi teman-teman Pakin tolong ketahui ya bahwa antigen pun termasuk serologi, antigen antibody untuk diagnosis. Nggak bisa nih ya untuk screening ya, bisanya untuk surveillance maupun riset epidemiologi. 11 September tadi kita telah dengarkan bahwa ternyata antigen pun tidak hanya tadi membahas ada antibodi penggunaan pada 2 kali negatif, tapi juga ternyata WHO juga mengatakan antigen bisa loh digunakan dengan sensi yang lebih dari 80% dan spesi lebih dari 97%. Makanya sekarang dari Kemenkes pun juga mengacu pada itu. Jadi validasi yang dilakukan untuk antigen juga harus mengacu pada itu untuk city value di bawah 25 ya. WHO 11 September kemudian menerangkan tentang antigen ini, dan kemudian 16 Desember CDC pun juga mengatakan tentang bagaimana algoritma penggunaan antigen. Nah, ini regulasi regulasi nasional demikian juga. Yang tadi adalah dari internasional, sekarang nasionalnya gimana? 27 Maret nih ya, yang revisi 4, kemudian revisi 5 ya, kemudian 18 Desember keluar tarif ya, antigen yang 250.000 kalau nggak salah ya.
Nah, kemudian 26 Desember, Satgas Covid ini rame banget nih tiap hari rapat dengan Pak Luhut. Berapa harganya, apa saja yang diperiksa. Ini kemudian kita lihat 9 Januari Satgas Covid mengeluarkan tentang perjalanan orang, dan 26 Januari, 8 Februari ini penting ya. 8 Februari kemudian menjadi, ini ada yang kurang ya. 8 Februari kemudian menjadi 5 Maret, ini ada yang kurang, 5 Maret. Sedangkan 9 Februari ini adalah untuk validasi antigen. Nah, sedangkan kemudian yang di Paklin adalah mulai dari Agustus kita sudah mengeluarkan, kemudian karena WHO mengeluarkan di September, kita mengeluarkan 8 Desember, keluarkan lagi WHO dan CDC mengeluarkan lagi, kita keluarkan lagi. Jadi kita cepat-cepatan juga ya, kita revisi, dan ini semua kita kirimkan ke Menkes dan jajarannya ya, termasuk ke menteri lain-lain lah juga ya. Ini press release karena apa? Karena waktu itu di Suta itu ngawur-ngawuran tuh ngerjainnya ya, di dalam ruangan ber-AC, pakai APD yang ngawur-ngawuran, kita keluarkan press release untuk mengatasi ngawur-ngawuran itu tadi. Nah, kemudian 11 September ini yang WHO tidak direkomendasikan pada populasi prevalensi rendah ya, termasuk donor darah, pada operasi elektif ya, terutama juga kalau konfirmasi NAT nggak tersedia. Tapi yang penting ini, sensi spesiesnya demikian dan dia hanya baik pada 5-7 hari gejala. Artinya apa? Sesungguhnya di atas itu dia masih bisa negatif padahal dia nulari ya. NAT nggak tersedia, maka mungkin aja kita bisa pakai antigen atau NAT-nya lama. CDC seperti ini ya. Algoritmenya pakai yang asimptomatis bagaimana, yang simptomatis bagaimana. Kemudian kita lihat pada yang daerah yang tertutup ya, daerah yang misalnya di populasi rendah ya, termasuk itu juga dari CDC mengeluarkan seperti itu. Nah, sekarang Kemenkes mengeluarkan lebih dari 100 merek antigen yang memiliki nomor izin edar ya, tetapi yang divalidasi yang memenuhi syarat masih mungkin baru separuhnya ya, belum semuanya. Jadi kita lihat bahwa yang diambil adalah ini yang city value di bawah sama dengan 25. Artinya apa? Hati-hati loh, hasil negatif tidak menyingkirkan dia terinfeksi COVID. Itu yang harus ditulis di dalam catatan. Ini kemudian Kemenkes yang tadi saya bilang dari, ini yang 9 Februari yang untuk validasi dengan 7 lembaga untuk validasi antigen dari Andalas, UI, Unpad, ya, UGM, UNER, dan PTKL BPLK Jakarta, ya, dan SOP-nya demikian. Nah, kemudian kita lihat bahwa antibodi buat apa sih? Antibodi bisa untuk diagnosis asal memang NAT-nya 2 kali negatif. Cek coba antibodinya gimana 2 kali ya. Surveillance, vaksinasi sudah banyak ya, kita melakukan webinar tentang vaksinasi dan konvalesen plasma. Nah, yang penting diketahui adalah IgM itu kapan dia timbulnya. Ya, kapan dia hilangnya, peaknya sekian, dia decline-nya kapan, ya, sekitar sampai 2 bulan. Sedangkan IgG nih, hari keempat sudah ada yang positif dan banyak yang positif pada hari ketiga, hari keempat kadang-kadang sudah loh, usianya kok positif gitu ya, padahal saat itu IgM masih negatif. Kapan dia hilangnya? Bisa sampai ini tadi ya, dikatakan bisa sampai 3 bulan, padahal bisa sampai juga 6-8 bulan karena ada memory cell ya. Demikian juga IgA. Ini adalah contoh bahwa IgG, IgM, IgA bisa di hari-hari awal. Ya, kita lihat bahwa kapan dia hilangnya, dia turunnya yaitu sampai di hari untuk IgM sampai bulan kedua dan IgG bisa sampai lebih lama. Nah, maka penting tahu kapan hilang, kapan timbulnya. Ini antigen dari Paklin 16 Desember, di mana kita perlu tahu apakah bergejala atau enggak gejala, ada riwayat kontak erat apa enggak. Maka kalau misalnya dia bergejala, walaupun dia positif, sudah langsung terkonfirmasi ya infeksi SARS-CoV-2. Advantage-nya apa? Antigen itu baik untuk deteksi fase akut. Ya, sekali lagi dia hanya baik pada city value di bawah 25. Tapi ingat sejawat semua bahwa city value-nya tergantung siapa. Ada yang city value PCR-nya 40. Ini yang dimaksud yang 40 ya, yang city value 25. Tapi ada yang kalau kita menggunakan 31,5 itu maksimum. Di atas itu kemudian dia menjadi negatif. Ada yang city value-nya sampai 27 saja. Di atas 27 dia menjadi negatif. Ada yang city value-nya sampai 45. Nah, jadi tentu nilai 25 untuk city value yang 27 maksimumnya, untuk 31,5, untuk yang 36, untuk yang 40, untuk yang 45 tentu tidak sama ya. Jadi jangan pernah menggunakan city value dengan gonta-ganti alat ataupun ataupun reagen yang beda ya. Itu harus dikasih catatan ya. Prosedur lebih mudah ya, TAT lebih singkat dibandingin NAT. Kemudian kerugiannya tentu di atas 25, tadi kalau kita menggunakan city value yang 40, potensi false negatif ya, padahal dia masih nulari. Dan pada basis probability yang rendah, masih perlu tes konfirmasi NAT. Jadi tolong diperhatikan Permenkes yang 2000
21 yang 5 Maret ya. Itu perhatikan untuk melihat bagaimana kita menggunakan antigen pada berbagai macam setting ya, apakah dirawat atau nggak dirawat atau pada untuk screening ya. Bagaimana kriteria ABC-nya tergantung dari pengambilannya. Untuk PCR itu apakah dia bisa langsung dikerjakan atau bisa lebih dari 24 jam, itu ada semua di Permenkes yang 5 Maret tadi ya. Kemudian prosedurnya lebih mudah untuk antibodi, dia karena menggunakan sampel darah, tidak invasif seperti, bukan tidak invasif, tidak seenak kalau misalnya, kan lebih enak kalau darah daripada di swab ya, biasanya orang-orang pada malas di swab. Dan tidak perlu spesifik khusus dan tidak bisa untuk screening antibodi, tapi bisa kalau kita mau melihat pada yang NAT-nya negatif 2 kali dan harus dikerjakan 2 kali, yaitu sekarang dan 14 hari kembali ya, 14 hari lagi untuk melihat apakah akut dan konvalesennya ini dia ada peningkatan atau negatif menjadi positif. Ya, take home message-nya adalah terdapat 2 macam target antibody, yaitu nucleocapsid yang tadi saya katakan itu juga bisa positif ya pada penyakit COVID. Tapi kalau pada Sinovac, karena Sinovac itu the whole virus kemudian diinaktifkan, itu juga bisa timbul juga N-nya gitu ya. Tetapi kalau misalnya vaksinnya tidak yang dilemahkan, N-nya akan tidak positif, sehingga kita bisa melihat bedanya di situ. Kemudian untuk antibody neutralisasi spike ya, RBD, tergantung banyak faktor tadi, bahwa pembentukan antibodi, faktor vaksin, hostnya, dan faktor labnya sendiri, analitik dan pre-analitiknya ya, analitiknya maksud saya, dan ada upaya standarisasi internasional antibodi neutralisasi yang sesuai dengan berbagai tes antibodi kuantitatif yang beredar. Namun tidak semuanya memilih ini, dan kita tadi telah melihat bahwa tidak bisa saling menggantikan ya, artinya kalau satu alat ya udah alat itu aja. Pemeriksaan antibodi kuanti untuk monitoring mandiri harus menggunakan alat reagen lab yang sama. Tentu hati-hati dalam interpretasi. Hati-hati dalam interpretasi ya. Baik infeksi alamiah maupun vaksinasi memberikan respon imunitas yang hubungan dengan seluler. Jadi jangan bingung kalau misalnya antibodi pasca vaksinasinya rendah. Biasanya mereka panik, aduh kenapa kok rendah? Ya pengen lagi. Dan hari ini saya lihat bahwa Sinovac ada mengeluarkan katanya ya, vaksinasi ketiga ternyata bisa meningkatkan 10 kali lipat. Itu kami pernah diam-diam juga melihat seperti demikian ya, mulai mengamati. Target utama vaksinasi saat ini tentu herd immunity yang tadi dikatakan oleh Dr. Riris ternyata sulit dicapai ya. Dan belum ada rekomendasi mau nambah lagi, mau vaksinasi Sinovac yang ketiga, itu belum ada rekomendasi berdasarkan hasil antibody. Cut off untuk protektif belum ada ya, hingga saat ini belum dapat digunakan untuk efektivitas vaksinasi atau menentukan apakah orang itu butuh vaksin nggak sih, gitu ya. Deteksi antigen COVID-19 dapat dipertimbangkan penggunaannya pada keadaan tidak tersedia NAT atau waktu tunggu NAT-nya yang lama dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan. Antigen sekali lagi dapat digunakan untuk screening dan diagnosis, namun hati-hati ya, jangan lupa kasih catatan. False positif, false negatif dapat terjadi. Jadi hasil negatif tidak menyingkirkan ya terinfeksi COVID, tetap patuhi prokes 5M ya, karena ini terpengaruh oleh pra-analitik maupun analitik, dan pengerjaan antigen harus cermat, hati-hati penuh, mulai dari pengambilan sampelnya ya, juga sampai nasofaring juga loh ya, dan pengambilan dilakukan dengan tenaga terlatih juga, lihat insert kitnya, ada yang diputar, dipindahkan dan lain-lain, harus lihat dulu insert kitnya. Harus ada catatan ya, harus ada catatannya. Jangan cuma mengeluarkan reaktif, jangan mengeluarkan hanya positif negatif ya, karena nanti yang negatif senang-senang nanti ya. Jangan, harus ada catatannya. Dan pilih yang sudah memiliki NIE dan validitas yang baik, di mana oke sudah habis ya. Berarti ini adalah website dari Pasklin maupun YouTube dan lain-lain yang teman-teman bisa mendownload dari sini. Ini adalah yang terakhir. Sudah terima kasih, tapi saya mau mengatakan bahwa karena saya ada di dalam tim advokasi vaksinasi PBD dan kami selalu rapat setiap minggu malam sampai jam 11 malam, itu setiap minggu berkali-kali saya diminta untuk untuk melarang tanda petik ya penggunaan antibodi. Saya bilang nggak bisa ya, nggak bisa, kita nggak bisa dong melarang orang mau periksa antibodi gitu ya. Apakah ada pemeriksaan untuk antibodi setelah vaksin? Ya ada gitu ya, tapi jangan minta pemerintah yang bayarin, kita bayarin sendiri. Tapi kalau memang nggak ngerti, mendingan nggak perlu. Karena apa? Jadi ngerepotin kan. Tiap kali gitu ya, bingungin. Ini kenapa kok begini, ini kok begitu. Padahal seseorang kalau divaksinasi itu bisa timbul tidak hanya humoral, tapi kan juga seluler. Jadi ada kata-kata seperti ini ya. Jadi karena antibodi yang timbul itu tidak menggambarkan proteksi, ya itu ya. Jadi kalau sampai ada lab yang mengeluarkan itu adalah tingkat proteksi, itu sebetulnya tidak pas ya, karena WHO dan CDC pun belum mengeluarkan hal itu. Saya kira sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Aryati, MS, SP Spesialis Patologi Klinik Konsultan.